Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis penerapan prinsip 5S dan Kaizen oleh kelompok 3 studi kasus UMKM es buah Pisologo. Yang pertama-tama, perkenalkan anggota kita ada Irfan Maulana Nurcahyo dengan NBI 14122000248. Yang kedua ada saya Randy Bagus Caksono dengan NBI 14122000100. Dan selanjutnya ada Livri Arnanda dengan NBI 14122000269. Dan terakhir ada Anda Putra Pratama HP dengan NBI 141220030. Yang pertama ada latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu jenis UMKM yang memiliki potensi besar adalah usaha di bidang kuliner, khususnya minuman segar seperti es buah. Es buah merupakan minuman yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena rasanya yang segar, menyehatkan, dan cocok dikonsumsi di berbagai suasana, terutama di iklim tropis. Kombinasi berbagai jenis buah segar, sirup, dan es batu menjadikan es buah tidak hanya menyegarkan tapi juga kaya akan kandungan vitamin dan serat yang dibutuhkan untuk tubuh. Tujuan penerapan 5S dan Kaizen meningkatkan efisien kerja dengan menerapkan prinsip 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Proses kerja dalam pembuatan es buah menjadi lebih teratur dan efisien. Misalnya penempatan alat dan bahan dilakukan secara rapi dan mudah dijangkau sehingga waktu produksi dapat dipersingkat, menjaga kebersihan dan kualitas produk. 5S membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan higienis. Hal ini sangat penting dalam usaha makanan dan minuman seperti es buah agar produk yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi bagi konsumen. Mengurangi pemborosan atau waste. Kaizen mendorong perbaikan terus-menerus untuk mengurangi pemborosan bahan baku, waktu, dan tenaga kerja. Misalnya dengan mengoptimalkan porsi buah agar tidak ada bahan terbuang sia-sia. Penerapan prinsip 5S, seiri, sortir atau pemilahan. Memisahkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan dengan tidak diperlukan. Contoh, menyimpan hanya buah-buahan segar dan membuang buah yang sudah rusak atau busuk. Menyimpan alat yang sering dipakai sementara alat yang jarang digunakan disimpan terpisah. Seiton atau susunan penataan. Menata bahan baku dan peralatan secara rapi agar mudah ditemukan dan digunakan. Contoh, menyusun buah-buahan berdasarkan jenis dalam wadah yang diberi label serta meletakkan sendok, pisau, dan blender pada tempat khusus yang terjangkau saat produksi. Seiso atau pembersihan. Menjaga kebersihan area kerja, peralatan, dan bahan baku secara rutin. Contoh, membersihkan meja kerja, kulkas, dan tempat penyajian es buah setiap hari untuk menghindari kontaminasi dan menjaga higienitas. Shiketsu, standarisasi atau pemantapan. Membuat standar kerja dan pembersihan agar semua kegiatan berjalan dengan konsisten. Contoh, menyusun jadwal pembersihan harian, daftar SOP, penanganan bahan baku, dan aturan penyimpanan agar semua karyawan bekerja sama yang sama. Shitsuke, disiplin atau pembiasaan. Membangun budaya disiplin untuk menjaga dan menjalankan 5S secara terus-menerus. Contoh, membiasakan karyawan untuk selalu membersihkan alat setelah digunakan, mengembalikan alat ke tempat semula, dan memeriksa kualitas buah setiap hari. Dan berikut adalah contoh nyata dari penerapan 5S. Prinsip 5S adalah sortir, susun, sapu, standarisasi, disiplin. Contoh sortir adalah dalam nama Jepangnya adalah seiri, memisahkan buah yang busuk dari buah yang segar setiap pagi agar tidak mencemari bahan lainnya. Alat yang rusak atau tidak terpakai disingkirkan di area kerja. Kedua adalah susun, selton, dalam bahasa Jepangnya adalah selton, meletakkan semua pisau, sendok, dan perlengkapan rak khusus
dengan label bahan baku disusun berdasarkan jenis dan tanggal kedatangannya. Berikutnya adalah sapu, seiso, membersihkan meja potong, blender, dan area dapur setiap selesai digunakan, membersihkan lantai dan peralatan minimal dua kali sehari. Dan selanjutnya adalah standarisasi, seiketsu, menyusun jadwal harian, pagi sortir bahan, siang susun ulang stok, malam membersihkan semua alat, serta SOP ditempel di dinding agar semua karyawan mengikuti aturan yang sama. Selanjutnya adalah disiplin, seitsuke, membiasakan karyawan untuk langsung membersihkan alat setelah digunakan, melakukan evaluasi mingguan untuk memastikan semua prinsip yang dijalankan. Dan untuk berikutnya adalah penerapan prinsip Kaizen. Kaizen adalah filosofi Jepang yang berarti perbaikan, berkelanjutan. Prinsip ini fokus pada peningkatan kecil yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas. Contoh nyata penerapan Kaizen, mencatat keluhan pelanggan. Misalnya ada pelanggan mengeluh es buah terlalu manis, pemilik langsung menyesuaikan takaran sirup dan mencatat resep baru agar lebih sesuai selera pasar. Meningkatkan proses kerja, menyusun ulang area kerja agar lebih efisien, meja potong lebih dekat ke kulkas, alat cuci piring lebih mudah dijangkau, sehingga waktu kerja lebih singkat. Menciptakan checklist harian, membuat daftar tugas harian untuk karyawan agar tidak ada langkah yang terlewat, seperti mencuci alat, menyortir buah, dan mengecek suhu kulkas. Mengurangi limbah, buah yang sudah sangat matang diproses menjadi jus atau es campur agar tidak terbuang. Ini membantu mengurangi pemborosan bahan baku. Evaluasi mingguan, setiap minggu pemilik dan karyawan berdiskusi 15-30 menit. Apa yang bisa diperbaiki, apa hambatan minggu ini mendorong semangat perbaikan terus-menerus. Peningkatan pelayanan, menambah opsi topping baru berdasarkan saran pelanggan atau menyusun ulang menu agar pelanggan bisa memilih lebih cepat. Kesimpulan presentasi, prinsip 5S dan Kaizen sangat relevan diterapkan di UMKM karena dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, dan efisien meskipun usaha berskala kecil. 5S, sortir, susun, sapu, standarisasi, disiplin berperan penting dalam menjaga keteraturan, kebersihan, dan kedisiplinan operasional harian. Kaizen mendorong perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus seperti memperbaiki alur kerja, mendengarkan masukan pelanggan, dan mengurangi pemborosan bahan. Dengan menerapkan kedua prinsip ini, UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan kualitas produk dan layanan, menurunkan biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan loyalitas, membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.